Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue siang hari ini sebelum gue istirahat dari kerja. Jadi ada news update ya. Jadwal sudah keluar seperti yang gue sampaikan di video yang gue bikin tadi pagi kan, kalau memang hari ini jam 9 waktu UK atau jam 10 waktu Eropa, 10 pagi ini akan dirilis jadwal Premier League musim kompetisi 2022-2023 yang tentu saja jadwal nanti di musim dingin akan berbeda. Kenapa? Kan ada Piala Dunia di Qatar. Nah, kali ini gue ingin sharing aja ya jadwal Manchester United. Tentu saja ini jadwal edisi pertama atau versi pertama, karena bukan tidak mungkin nanti kalau seandainya seiring waktu atau kompetisi berjalan ya, ada Piala FA juga lain-lain. Mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti COVID tahun lalu sehingga perubahan tidak begitu banyak. Cuman seperti biasanya pasti dalam perjalanan kompetisi itu kan akan ada penyesuaian jadwal karena ada satu dan juga lain hal. Cuman ini jadwal versi pertama yang tentu saja secara resmi, secara official sudah dirilis ya pagi tadi. Ini gua ambil dari manunited.com, situs resmi dari Manchester United ya. Langsung aja. Kompetisi bagi Manchester United ini akan berlangsung atau mulai tanggal 7 Agustus. Ini tidak ada jamnya, tentu saja ini tanggal 7 Agustus ini adalah waktu Eropa. Karena bisa jadi ketika nanti bukan tanggal 7 Agustus, tapi mungkin yang lain kan ada jam dan lain-lain. Mungkin kalau waktu Indonesia bisa jadi sudah berganti hari, tapi ini waktu Eropa. Tanggal 7 Agustus, langsung aja ini bulan Agustus jadwal dari Manchester United. Dimulai tanggal 7 menghadapi Brighton di Old Trafford. Ini akan menjadi laga pertama dari Manchester United sekaligus pembuka kompetisi 2022-2023. Pun juga bagi seorang Erik ten Hag, ini adalah jadwal kompetisi resmi di Old Trafford. Jadi dia akan memulainya di Old Trafford menghadapi Brighton. Tim yang tentu saja di putaran akhir musim lalu mengkandaskan Manchester United dengan skor 4-0. Tapi jangan lupa, kita juga berhutang terima kasih ke Brighton karena mereka mampu mengalahkan West Ham kan. Akhirnya kita bisa mengamankan tiket Europa League. Balik lagi jadwal Brighton dulu. Lalu setelahnya akan tandang ke Brentford ya. Lalu setelahnya menghadapi Liverpool. Luar biasa, langsung menghadapi Liverpool di matchday ketiga ya. Yaitu tanggal 20 di Old Trafford menghadapi Liverpool. Setelahnya akan tandang ke Southampton, lalu ke Leicester. Praktis di bulan Agustus ini ada 5 jadwal dari Manchester United ya. 2 home, 3 tandang. Dan perlu diperhatikan tuh jadwal antara Southampton dan juga Leicester berdekatan, hanya beda 3 hari. Sementara jadwal yang lainnya nih bedanya cukup lumayan ya. Brighton ke Brentford, Brentford ke Liverpool. Tentu saja di atas kertas partai menghadapi Liverpool ini akan menjadi partai yang berat, ujian langsung bagi pasukan Erik ten Hag di matchday ketiga. Tapi jangan lupa Southampton dan juga Leicester City, terutama ketika kita bermain tandang, ini sering sekali memberikan perlawanan yang cukup sulit juga ya. Dan tentu saja musim kompetisi ini stadion sudah full. Lalu beralih ke bulan September, di tanggal 3 September kita akan menjamu Arsenal. Wow, jadi bulan Agustus tadi sudah ada satu jadwal yang sulit ya, menghadapi Liverpool, sekarang menghadapi Arsenal. Lalu setelahnya akan tandang ke Crystal Palace. Musim lalu kita di pertandingan penutupan kita kalah menghadapi Crystal Palace. Lalu setelahnya menghadapi Leeds United. Jadi di bulan September ini ada 3 jadwal menghadapi Arsenal, Crystal Palace dan juga Leeds United. Oh ya, ini sebagai tambahan, ini gue tidak bahas soal masalah Europa League, Piala FA, murni Premier League. Tentu saja nanti seiring berjalannya waktu kan pasti ada dong jadwal Europa League, dan nanti jadwal full dari Manchester United pasti akan keluar setelah undian dan lain-lain. Itu bulan September, 3 pertandingan ya. Ya di atas kertas tentu saja menghadapi Arsenal dan mungkin menghadapi Crystal Palace. Menghadapi Crystal Palace sebenarnya secara historial atau secara kultural sebenarnya kalau melihat hasil ya kita sering mendapatkan hasil bagus sebenarnya di kandang Crystal Palace, kecuali musim lalu musim buruk dari Manchester United. Bahkan menurut pengalaman gue ini salah satu musim yang mungkin paling buruk. Bahkan ketika dibandingkan jadwal atau masanya David Moyes,
musim lalu menurut gue lebih buruk ya. Lalu setelahnya akan menghadapi Leeds United di Old Trafford. Bulan Oktober ini cukup padat, dimulai dari menghadapi Manchester City di Etihad, lalu away ke Everton, kandang melawan Newcastle, kandang menghadapi Tottenham, away menghadapi Chelsea, dan home menghadapi West Ham. Praktis kalau secara di atas kertas ya, menghadapi Manchester City itu akan berat, menghadapi Tottenham, ya Tottenham peringkatnya di atas kita musim lalu, mereka bermain di Champions League bahkan, dan juga menghadapi Chelsea pastinya ya. Jadi bulan Oktober ini mulai tingkat kesulitannya semakin mulai tinggi ya. Selain itu juga jadwal juga mulai padat itu. Satu bulan bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertandingan dengan proporsi 3 away, 3 home match ya. Oktober mulai padat nih. Lalu bulan November dan bulan Desember ini kalau dari jadwal semakin renggang. Kenapa? Tentu saja karena di antaranya ini ada Piala Dunia. Bulan November ada 2 partai ya, Aston Villa dan juga melawan Fulham. Ini partai away, setelahnya akan jeda panjang. Nah, ini gue harapkan sebelum jeda, mudah-mudahan Manchester United bisa memperoleh hasil positif, terutama ketika away menghadapi Aston Villa dan juga menghadapi Fulham. Menghadapi Fulham, tim promosi. Aston Villa musim lalu kita tidak bisa menang, walaupun sempat unggul dulu ya, nyaris menang. Pun setelahnya, kenapa kok gue harapkan itu menang? Karena ya setelahnya kita akan jeda kan, ya mudah-mudahan bisa pemain yang tidak memperkuat tim nasional di Piala Dunia maupun pemain yang memperkuat timnas Piala Dunia tuh bisa pergi dengan modal positif ya, terutama juga bagi para fans. Itu penting banget sebelum jeda panjang supaya bisa memperoleh hasil yang maksimal 3 poin. Syukur-syukur 6 poin ya dari dua pertandingan ini. Tapi intinya di bulan November hanya ada 2 pertandingan, Aston Villa dan juga Fulham. Lalu Piala Dunia. Setelahnya langsung ke tanggal 26 Boxing Day itu menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford. Partai yang sudah cukup lama tidak pernah terjadi karena Nottingham Forest cukup lama juga ya terjerembab di divisi bawah, artinya tidak di Premier League. Lalu away ke kandang Wolves ya. Beralih ke Januari, jadi itu padat ya, tanggal 26, selisih 5 hari Wolves seperti biasa. Setelah itu selisih 2 hari kan, setelah tahun baru itu menghadapi Bournemouth di home. Dan selisih kurang lebih ya 12 hari atau hampir 2 minggu menghadapi Manchester City di home. Dan juga Arsenal away. Jadi bulan Januari ini walaupun tidak begitu padat, karena jadwal satu dan yang lainnya jaraknya cukup lumayan, cuman partai yang dihadapi ya berat menurut gua. Manchester City home dan juga Arsenal away. 2 partai yang musim lalu kita tidak mampu meraih hasil positif sama sekali. Lalu di bulan Februari ini ada 4 pertandingan, 3 home, 1 away. Menghadapi Crystal Palace, Leeds United, Leicester City, dan juga Brentford. Ini bulan Februari menurut gue waktunya untuk mendulang poin ya. Bisa digunakan untuk mendulang poin karena praktis ada 3 partai home di sana dan lawannya juga di atas kertas harusnya ya. Kalau kita tidak mengacap apa yang terjadi musim lalu ya, Manchester United bisa ya harusnya memperoleh 3 poin di pertandingan-pertandingan tersebut. Bulan Maret, nah ini masuk lagi bulan yang menurut gue cukup menantang karena tentu saja menghadapi Liverpool di Anfield yang pastinya akan cukup sulit bagi Manchester United ya, seperti yang lalu-lalu juga. Lalu seminggu kemudian menghadapi Southampton di home dan juga seminggu kemudian away ke Brighton ya. Jadi partai yang menghadapi Brighton gue ulangin lagi, musim lalu kita sempat terkalahkan dengan cukup telak 4-0 di sana. Kali ini akan terjadi di bulan Maret. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh hasil yang lebih bagus daripada musim lalu. Setelahnya masuk ke bulan April ini akan semakin padat lagi. Bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertandingan di bulan April dengan komposisi 3 away, 3 kandang. Menghadapi Newcastle, home menghadapi Everton, Nottingham Forest, home menghadapi Chelsea, lalu setelahnya away menghadapi Tottenham, dan menghadapi Aston Villa di Old Trafford. Ya, 2 pertandingan yang menurut gue akan cukup berat, yaitu menghadapi Chelsea di Old Trafford dan juga Tottenham Hotspur away. Ya.
Dan ya jarak pertandingan satu dan yang lainnya juga menurut gue cukup padat ini di bulan April. Dan terakhir di bulan Mei, bulan penutupan, West Ham away, Wolves home, Bournemouth away, Fulham home. Jadi Manchester United akan menutup musim kali ini di pertandingan terakhirnya itu di Old Trafford. Ini cukup menarik karena musim lalu itu pertandingan terakhirnya kan away di kandang Crystal Palace. Partai home terakhir itu ada menghadapi Brentford, tapi kali ini akan menghadapi Fulham. Ya, ini cukup menarik ya, menghadapi tim promosi. Dan kalau dilihat juga distribusi pertandingan di bulan Mei ini mungkin di atas kertas yang berat ya menghadapi West Ham kalau dibandingkan dengan 3 pertandingan yang lain. Karena pertandingan West Ham juga akan dilangsungkan dengan away di London. Nah, kurang lebih itu tadi jadwal. Kalau menurut gue ringan amatiran ya, gue melihat ini masih belum tercampur dengan jadwal Europa League, Piala FA. Ringan amatiran kalau gue melihat ini distribusinya sebenarnya dalam tanda kutip cukup merata bagi Manchester United. Jadi tidak ada satu bulan itu yang Manchester United harus menghadapi tim cukup berat, katakanlah lebih dari 2 kali. Rata-rata mungkin cuma sekali, ada beberapa yang memang 2 kali, tapi selebihnya ini cuma sekali. Dan menurut gue di atas kertas ini cukup bagus karena distribusinya cenderung secara merata. Cuman sekali lagi ya musim depan ini musim pertama bagi Erik ten Hag ya. Bukan saja tim Manchester United, klub Manchester United ini ada perubahan yang cukup besar. Tapi dengan jadwal yang seperti ini sih menurut gue mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan gue berusaha positif di sini ya. Mudah-mudahan ya kita bisa memperoleh hasil yang lebih bagus dari musim lalu. Sekali lagi akan dimulai tanggal 7 kandang menghadapi Brighton. Kurang lebih demikian news update kali ini mengenai jadwal Manchester United. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai jadwal ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.